الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي شرفنا بخاتم النبيين إذ كنا خير أمة أخرجت للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang senantiasa melimpahkan rahmat kasih sayangnya kepada kita sekalian. Tuhan yang tiada hentinya pula terus mencurahkan berbagai macam karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita bersama. Di antara nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan sampai dengan saat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemampuan kepada kita sekalian untuk melaksanakan salah satu tugas kewajiban kita sebagai orang beriman, yakni menghadiri dan mengikuti acara sholat Jumat seperti yang kita laksanakan pada saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan yang benar. Segala amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya, dan mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Firman Allah yang kami baca di awal muqaddimah khutbah ini tepatnya terdapat di dalam kitab suci Al-Qur'an, surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 185. Yang selengkapnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan, pada bulan suci Ramadan. Alladzi unzila fihil Qur'an, yang di dalamnya kitab suci Al-Qur'an diturunkan, kata Allah. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelasan di antara petunjuk itu, wal furqan, dan Al-Quran juga berfungsi sebagai furqan atau pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkumus syahra falyasum, maka barang siapa di antara kalian orang-orang beriman yang telah menyaksikan datangnya bulan Ramadan ditandai dengan tanggal 1 Ramadan, falyasumhu,
kata Allah, hendaklah memulai ibadah puasanya. Wa man kana maridon, barang siapa di antara orang berpuasa itu sedang sakit, au ala safarin, atau dia menempuh perjalanan yang melelahkan, lalu dia tidak sanggup untuk melaksanakan ibadah puasa, maka dibolehkan berbuka ketika itu. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, akan tetapi solusinya harus diganti di hari-hari yang lain. Maksudnya setelah bulan Ramadan berlalu. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan kepada kalian dengan adanya perintah ibadah pada bulan suci Ramadan untuk memberi kemudahan. Wala yuridu bikumul usr, dan Allah tidak bermaksud ingin mempersulit kalian orang-orang beriman. Walitukmilul iddata, hendaklah kalian menyempurnakan bilangan ibadah puasamu. Kalau sudah selesai, walitukabbirullah, bertakbirlah kalian kepada Allah untuk bersyukur, membuktikan tanda terima kasih kita kepada Allah karena kita dimampukan menjalankan serangkaian ibadah pada bulan suci Ramadan. Wala'allakum tashkurun, dengan adanya perintah ibadah di dalam bulan suci Ramadan, di antara tujuannya agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, dari ayat yang kita baca ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa kita jadikan panduan, khususnya di dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang insya Allah beberapa hari lagi. Sekarang tanggal 8, tanggal 10 ada yang sudah taraweh, ada juga mungkin tanggal 11-nya. Berarti kurang 3 hari lagi ya. Nah, adik-adik sekalian hendaknya mempersiapkan diri. Pertanyaan yang perlu kita kembangkan atau penjelasan yang perlu kita kembangkan dalam ayat ini, karena tadi bulan suci Ramadan disebut di dalam ayat ini. Bulan suci Ramadan itu salah satu bulan yang diabadikan namanya di dalam kitab suci Al-Quran. Bulan-bulan yang lain tidak ada kecuali hanya Syahrul Ramadana. Maka di sini ada pelajaran. Mengapa bulan suci Ramadan senantiasa ditunggu-tunggu? Mengapa bulan suci Ramadan senantiasa dinanti-nanti? Mengapa bulan suci Ramadan senantiasa dirindukan oleh orang-orang yang beriman? Adik-adik sekalian, maka sekurang-kurangnya ada 4 jawaban yang perlu kita jadikan pelajaran. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang dinanti-nanti oleh orang-orang beriman, karena orang-orang beriman sangat tahu dan meyakini bahwa bulan suci Ramadan itu salah satu bulan tempatnya Allah melipat gandakan amal-amal ibadah orang-orang yang beriman yang memang betul-betul memanfaatkan momentum Ramadan untuk melaksanakan serangkaian ibadah yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Maha tahu, Allah Maha mengerti bahwa usianya umat Nabi Muhammad kita ini itu sangat pendek. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Itu umat-umat Nabi dahulu seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, umurnya panjang-panjang. Ada yang sampai 700 tahun, 600 tahun, 500 tahun. Itu umat-umat terdahulu. Nabi-nabi yang terdahulu umurnya panjang. Jadi kalau beribadah ya pas umurnya panjang. Sementara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatnya Nabi Muhammad yakni kita, umurnya tidak jauh berbeda dengan umur Nabi sendiri. Berapa umurnya Nabi Muhammad sampai menghadap Allah? Adalah 63 tahun. Pendek. Karena umur atau usia umatnya Nabi Muhammad pendek, sementara Allah berkehendak jangan sampai umatnya Nabi Muhammad ini kalah nilai amal ibadahnya dengan umat-umat terdahulu, maka didatangkan bulan suci Ramadan. Untuk apa? Untuk melipat gandakan pahala orang-orang yang beriman benar Nabi Muhammad ini, agar betul-betul tidak kalah dengan umat-umat yang lain. Maka kalau bulan suci Ramadan kita manfaatkan dengan ibadah yang betul-betul sesuai dengan yang dicontohkan, maka Allah berjanji akan melipat gandakan pahalanya sampai beribu-ribu bulan. Sebagaimana ayatnya yang kita pahami, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kata Allah, kami menurunkan kitab suci Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu adanya di bulan suci Ramadan, tanggal-tanggal 10 terakhir. Maka barang siapa yang beramal ibadah di bulan itu, di malam itu, maka nilainya khairum min alfisyahr, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala
melebihi pahalanya, lebih besar dan lebih baik daripada orang beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu anak-anak kalau dikalikan ketemunya 83 tahun lewat 4 bulan. Padahal umur kita belum tentu mencapai 83 tahun. Tapi pahalanya sudah diberikan. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan itu betul-betul dimanfaatkan untuk beribadah dengan baik. Karenanya nek bulan suci Ramadan itu amal ibadah yang harus menonjol, yang banyak kita dilakukan itu adalah membaca Al-Qur'an. Jangan sampai berpuasa anak-anak, bulan puasa selesai khatam Al-Quran 30 juz gak bisa. Nah, ini gagal ini mendapatkan keutamaan Ramadan. Selama bulan suci Ramadan tidak bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz. Makanya kalau bisa nanti habis sholat duhur baca 1 juz, habis sholat asar baca 1 juz, 5 kali berarti 1 juz itu insya Allah pas selesai Ramadan kurang-kurangnya. Ya kalau bisa lebih sampai 3 kali khatam ya lebih bagus lagi. Maka orang-orang yang berpuasa cuman berpuasa tapi tidak baca Quran, wah itu maka pahala puasanya sangat nihil sekali ya, kurang sekali. Itulah sebabnya ayat ini syahrul Ramadan alladzi pada bulan suci Ramadan itu Al-Quran diturunkan. Bulan suci Ramadan menjadi bulan yang istimewa karena Allah memilih bulan suci Ramadan untuk digunakan supaya kita memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua, kenapa bulan suci Ramadan dinanti-nanti, ditunggu-tunggu dan dirindukan kedatangannya oleh setiap orang-orang beriman? Anak-anak sekalian, karena orang-orang beriman itu paham bahwa bulan suci Ramadan itu kalau kita beribadah dengan ibadah yang benar dan baik, seluruh dosa-dosa yang kita lakukan beberapa tahun yang lalu, 5 tahun, 10 tahun yang lalu, asalkan beribadah pada bulan suci Ramadan dengan ibadah yang benar, Allah berjanji akan melebur, akan menghapus, akan menggelontor segala dosa-dosa dan kesalahannya. Luar biasa. Sebagaimana hadisnya kita hafal, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis lain mengatakan man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban sama ghufira lahu ma taqaddama. Siapa orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan puasa yang benar tentunya. Sebab ada juga orang yang berpuasa puasanya tidak benar. Dengan puasa yang benar diiringi dengan sholat tarawih di malam hari dan juga sholat witir maupun sholat-sholat yang lain. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kata Nabi, seluruh dosa-dosanya beberapa tahun yang lalu akan dihapus, akan dikelontor, akan dibersihkan sehingga akan seperti bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya, alias tidak memiliki dosa sama sekali. Ini hebatnya bulan suci Ramadan, menghapus dosa-dosa asalkan mau beribadah pada bulan suci Ramadan. Maka perbanyak ibadah, perbanyak sholat sunat, perbanyak baca Quran, perbanyak berzikir dan berdoa, perbanyak sholat berjamaah, perbanyak infak dan sodako. Itu yang dicontohkan. Kalau bisa perbanyak silaturahmi dan hendaknya kita senantiasa saling mendoakan di antara kita. Itu antara lain serangkaian program Ramadan. Yang ketiga, kenapa bulan suci Ramadan dirindukan oleh orang-orang yang beriman? Karena bulan suci Ramadan itu ibarat kita ini petani. Petani itu yang diharap-harap adalah hujan. Kalau musim hujan datang, maka petani itu mempersiapkan segala bibitnya, segala buah-buahan, pohon-pohonan ditanam. Apalagi memiliki tanah yang luas, ya, kayak halamannya Al-Mizan ini. Tanamin berbagai macam pohon-pohonan sehingga pada beberapa bulan, beberapa tahun kemudian tinggal menikmati hasilnya. Nah, bulan suci Ramadan itu seperti itu. Orang-orang beriman kalau mampu bercocok tanam, menanam berbagai amal-amal kebajikan di dalam bulan suci Ramadan yang memang diperintahkan. Nanti di akhirat kalau sudah mati tinggal menikmati anak-anak sekalian amal-amal ibadahnya. Karena bulan suci Ramadan itu sudah berhasil dia melakukan berbagai macam kebaikan. Ibarat petani tadi berbagai macam jenis tanaman, maka setelah berbuah tinggal menikmati. Lalu yang terakhir, kenapa bulan suci Ramadan dirindukan oleh orang-orang beriman? Karena bulan suci Ramadan itu adalah tempat untuk memperbaiki diri kita, tempat untuk menempa diri, mentraining diri kita, ya, membina diri kita, mentarbiah diri kita agar kita menjadi orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik itu digambarkan oleh Allah ialah orang-orang yang bertakwa. Maka salah satu tujuan diperintahkan ibadah puasa agar kita menjadi orang-orang bertakwa. Takwa itu artinya orang yang selalu waspada,
orang yang selalu hidup hati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Dalam berpikir dia hati-hati, dalam bertutur kata dia hati-hati, dalam berbuat dan bertindak hati-hati. Kenapa? Dia tahu seluruh perbuatan yang dilakukan itu disorot oleh malaikat Allah, diperhatikan oleh Allah, dan nanti semuanya akan mendapatkan balasan. Maka orang-orang bertakwa itu, anak-anak sekalian, selalu hati-hati menjalani kehidupan ini. Jaga lesannya, nggak mau ngomong kotor-kotor. Apalagi nek poso itu nanti misu, poso muring-muring, poso memfitnah, poso menggunjing orang lain. Berpuasa terus dia melihat gambar-gambar yang tidak pantas dilihat, itu dapat menghapus puasanya, anak-anak sekalian ya. Jadi jangan berkata kotor, jangan berbohong, jangan menggunjing atau ngerasani, jangan memfitnah orang lain. Pokoknya jangan berbicara yang baik kalau kita berpuasa. Puasa itu artinya pengendalian diri. Mata kita harus dikendalikan, telinga kita harus dikendalikan, lesan kita harus dikendalikan. Terutama jangan banyak bicara yang jelek. Kaki tangan kita dikendalikan. Kalau perlu pikiran kita dikendalikan. Dan itulah adalah hakikat ibadah puasa. As-saumu, saum itu artinya al-imsak. Imsak itu artinya pengendalian diri. Mudah-mudahan kita mengikuti training Ramadan. Ini merupakan programnya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, nanti kita mampu menjalankan serangkaian ibadah. Maka nanti pada saatnya tanggal 1 Syawal nanti kita akan meraih kemenangan, akan diberi ganjaran oleh Allah bagaikan bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Artinya apa? Dosa-dosa dan kesalahan kita sudah dihapus semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kira-kira masuk firman Allah yang kami baca, yang kami ambil dari surat Al-Baqarah ayat 185. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita sekalian bisa mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama nanti di saat datangnya bulan suci Ramadan, agar kita menjadi orang-orang yang berbahagia, beruntung, hidup di dunia ini sampai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah salatu rahimakumullah. Untuk mengakhiri khutbah yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama bermunajat, memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak sekalian nanti pada bulan suci Ramadan tidak ada yang sakit ya. Kalau sakit nanti tidak bisa sempurna ibadahnya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Persiapkan ilmunya, ya, baca ilmu-ilmu yang terkait dengan ibadah bulan suci Ramadan supaya sempurna ibadah kita dan kita menjadi nanti anak-anak yang soleh, walaupun solihun solihatun, anak-anak yang baik, berguna kepada agama, bangsa, negara, dan juga berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun ya qadiyal hajat. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladhikrullahi 'azza wa jalla akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.